Sunan Gunung Jati, lahir dengan nama Hidayatullah atau lebih dikenal sebagai Sayyid Al-Kamil adalah salah seorang dari Wali Songo. Ia dilahirkan tahun 1448 Masehi dari pasangan Syarif Abdullah Umdatuddin bin Ali Nurul Alam dan Nyai Rara Santang, putri Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi dari Kerajaan Pajajaran, yang setelah masuk Islam berganti nama menjadi Syarifah Mudaim. Syarif Hidayatullah sampai di Cirebon pada tahun 1470 Masehi, yang kemudian dengan dukungan Kesultanan Demak dan Pangeran Walangsungsang atau Pangeran Cakrabuana, Tumenggung Cirebon pertama sekaligus Uwak Syarif Hidayatullah dari pihak ibu, ia dinobatkan menjadi Tumenggung Cirebon kedua pada tahun 1479 dengan gelar Maulana Jati. Nama Syarif Hidayatullah kemudian diabadikan menjadi nama Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta di daerah Tangerang Selatan, Banten. Sedangkan nama Sunan Gunung Jati diabadikan menjadi nama Universitas Islam Negeri di Bandung, yaitu Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati, dan Korem 063 Sunan Gunung Jati di Cirebon, silsilah. Syarif Hidayatullah adalah putra dari Syarif Abdullah Umdatuddin bin Ali Nurul Alam yang menikah dengan Nyimas Rara Santang putri dari Jayadewata yang bergelar Sri Baduga Maharaja yang setelah menikah dengan Syarif Abdullah bergelar Syarifah Mudaim. Ayah Syarif Hidayatullah adalah seorang penguasa Mesir, putra dari Ali Nurul Alim bin Jamaluddin Akbar al-Husaini. Seorang keturunan dari Rasulullah dari Sayyid Fam al-Husaini, pada masa lalu terdapat puluhan naskah yang menjelaskan tentang silsilah Syarif Hidayatullah yang diklaim oleh beberapa pihak dan menimbulkan kesimpang siuran sehingga pada masa pertemuan agung para cendekiawan, sejarawan, bangsawan dan alim ulama senusantara dan mancanegara, bahasa Cirebon, Gotra Sawala. Pertama yang dimulai pada tahun 1677 di Cirebon maka Pangeran Raja Nasiruddin, bergelar Wangsakerta, mengadakan penelitian dan penelusuran serta pengkajian naskah-naskah tersebut bersama para ahli-ahli di bidangnya. Hasilnya pada tahun 1680 disusunlah Kitab Negara Kertabumi yang di dalamnya memuat bab tentang silsilah Syarif Hidayatullah, Tritya Sarga, yang sudah diluruskan dari kesimpang siuran klaim oleh banyak pihak. Penelusuran sejarah tentang asal-usul Syarif Hidayatullah telah dilakukan oleh Pangeran Raja, Pr. Nasiruddin dengan melakukan penelitian terhadap naskah-naskah yang ada dengan dibantu oleh para ahli di bidangnya dalam pertemuan Agung Gotra Sawala pertama di Cirebon. Penelusuran tersebut menghasilkan sebuah kitab yang diberi nama Negara Kertabumi yang memuat bab tentang silsilah Syarif Hidayatullah dalam Tritya Sarga. Isinya sebagai berikut. Syarif Hidayatullah, Sayyid Al-Kamil, Susuhunan Jati, Susuhunan Cirebon. Bin. Syarif Abdullah Nihajah Syarifah Mudaim binti Raja Pajajaran Sunda, Nyimas Rara Santang, Ali Nurul Alam Putri Mesir, Jamaluddin Al-Husain, Al-Amir Ahmad Syekh Jalaluddin, Amir Abdullah Han, Abdul Malik, India, Alwi, Ammul Faqih Hadramaut, Muhammad Shohib Milbat, Ali Hali, Kasam, Alwi Shohib Bait Jubair, Muhammad Maula Asyaumaah, Alwi Al-Mubtakir, Ubaidillah. Jalur ini masih sedang dalam penelitian oleh para ahli nasab, Ahmad Al-Muhajir, Isa Al-Rumi, Muhammad An-Nakib, Ali Al-Uraidi, Jakfar Esh-Syadik, Madinah, Muhammad Al-Bakir, Ali Zainal Abidin, Hussein Asyahid, Sayyidah Fatimah Al-Zahra, Ra, Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Abdullah, Abdul Muthalib, Hashim, Abdul Manaf, Kusai, Kilab, Murroh, Ka'ab, Luai, Galib, Naskah Kaprabonan, Sunting, Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Sarifah Siti Fatimah, Husain, Ja'nal Abidin, Muhammad Mubarakin, Imam Jakfar Sidik, Musa, Kalijam, Habib Jamali, Ahmad Nakidi, Ali Nakidi, Hasan Sukri, Muhammad Dadi, Raja Bani Israel, Ratu Mesir, Raja Duta, Kanjeng Sinuhun Karbon Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati, Kitab Purwaka Caruban Nagari, Sunting, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Siti Fatimah, Said Husain, Said Abidin, Muhammad Bakir, Jakfar Sidik, Kasim Al-Malik, Idris, Al-Bakir, Ahmad, Baidillah, Muhammad, Alwi Al-Mishri, Abdul Malik, Amir, Ali Nurul Alim, Syarif Abdul. Silsilah Sunan Gunung Jati, 1. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, 2. Sayyidah Fatimah Az-Zahra Sayyidina Ali, 3. Sayyidina Husain As-Sibti, 4. Syarif Ali Zainal Abidin, 5. Syarif Muhammad Al-Bakir, 6. Syarif Jakfar As-Syodik, 7.
Syarif Musa Al-Kadzim, 8. Syarif Ali Arido, 9. Syarif Muhammad Ettaki, 10. Syarif Ali An-Naki, 11. Syarif Hasan Al-Askari, 12. Syarif Muhammad Al-Mahdi, 13. Syarif Ali, 14. Syarif Isa, 15. Syarif Yahya, Uzbekistan, 16. Syarif Abdullah, 17. Syarif Ahmad, 18. Syarif Jalaluddin, 19. Syarif Ahmad Jumadil Kubro, 20. Syarif Ali Nurul Alam, 21. Syarif Abdullah Umdatuddin, 22. Syarif Hidayatullah, Sunan Gunung Jati, riwayat hidup, proses belajar, Raden Syarif Hidayatullah mewarisi kecenderungan spiritual dari kakek buyutnya, Jamaluddin Akbar Al-Husaini, sehingga ketika telah selesai menimba ilmu di pesantren Syekh Datuk Kahfi ia meneruskan pembelajaran agamanya ke Timur Tengah. Babat Cirebon menyebutkan, ketika Pangeran Cakrabuana membangun kota Cirebon dan tidak mempunyai pewaris, maka sepulang dari Timur Tengah Syarif Hidayatullah mengambil peranan membangun kota dan menjadi pemimpin perkampungan muslim yang baru dibentuk itu setelah uaknya wafat. Pernikahan, memasuki usia dewasa, sekitar tahun 1470-1480. Ia menikahi adik dari Bupati Banten saat itu, Nyai Kamunganten. Dari pernikahan ini lahirlah Ratu Wulung Ayu dan Maulana Hasanuddin. Maulana Hasanuddin inilah yang kelak menjadi Raja Banten pertama. Kesultanan Cirebon, pada tahun 1478 diadakan sebuah musyawarah para wali di Tuban, Jawa Timur untuk mencari pengganti Sunan Ampel sebagai pimpinan para wali. Akhirnya terpilihlah Syarif Hidayatullah, Sunan Gunung Jati. Sejak saat itu, pusat kegiatan para wali dipindahkan ke Gunung Sembung, Kecamatan Gunung Jati, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat. Pusat kegiatan keagamaan ini kemudian disebut sebagai Pusar Bumi, bahasa Indonesia, pusatnya dunia. 4. Pada tahun 1479 M, kedudukan Pangeran Walangsungsang sebagai penguasa Cirebon kemudian digantikan putra adiknya yakni Syarif Hidayatullah, anak dari pernikahan Nyai Rara Santang dengan Syarif Abdullah dari Mesir, yang sebelumnya menikahi Nyimas Pakungwati, putri dari Pangeran Walangsungsang dan Nyai Indang Gulis, yang setelah wafat dikenal dengan sebutan Sunan Gunung Jati dengan gelar Syarif Hidayatullah bin Maulana Sultan Muhammad Syarif Abdullah dan bergelar pula sebagai Ingkang Sinuhun. Kanjeng Susuhunan Jati Purba Panetep Panatagama Aulia Allah Kutubid Zaman Halifatur Rasulullah. 5. Syarif Hidayatullah melalui lembaga wali sangat selalu mendekati kakeknya yakni Jaya Dewata, Prabu Silihwangi, agar berkenan memeluk agama Islam seperti halnya neneknya Nyai Subang Larang yang memang sudah lama menjadi seorang muslim jauh sebelum menikah dengan Prabu Silihwangi. Tetapi hal tersebut tidak membuahkan hasil. Pada tahun 1482, pada saat kekuasaan kerajaan Galuh dan Sunda sudah menjadi satu kembali di tangan Prabu Silihwangi, seperti yang tertuang dalam naskah Purwaka Caruban Nagari karya Pangeran Arya Karbon, 2 Dasi Sukla Pakca Cetra Masa Sahasra Patangatus Papat Ikang Sakakala. Bertepatan dengan 12 Syafar 887 Hijriah, pada tanggal 12 Syafar 887 Hijriah atau tepatnya pada tanggal 2 April 1482 Masehi, akhirnya Syarif Hidayatullah membuat maklumat yang ditujukan kepada Prabu Silihwangi selaku Raja Pakuan Pajajaran bahwa mulai saat itu Cirebon tidak akan lagi mengirimkan upeti. 4. 5. Maklumat tersebut kemudian diikuti oleh para pembesar di wilayah Cirebon, bahasa Cirebon, Gegeden. Untuk memperkuat hubungan dengan Kesultanan Demak dilakukan dengan pernikahan putra-putri kedua kesultanan. 6. Pangeran Maulana Hasanuddin dengan Ratu Ayu Kirana, Pangeran Jaya Kelana dengan Ratu Ayu Pembayun, Pangeran Brata Kelana dengan Ratu Nyawa, Ratu Ayu Wulan, Ratu Ayu dengan Yunus Abdul Qadir, Pangeran Sabrang Lor, menikah pada 1511 yang menjadi Sultan Demak kedua pada 1518. Pertumbuhan dan perkembangan yang pesat pada Kesultanan Cirebon dimulailah oleh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati kemudian diakini sebagai leluhur dari dinasti Raja-Raja Kesultanan Cirebon dan Kesultanan Banten serta penyebar agama Islam di Jawa Barat seperti Majalengka, Kuningan, Kawali, Galuh, Sunda Kelapa, dan Banten. 7. Kesultanan Demak. Masa ini kurang banyak diteliti para sejarawan hingga tiba masa pendirian Kesultanan Demak tahun 1487, yang mana Wali Songo memberikan peranan penting dalam sejarah pendiriannya. Pada masa ini,
Syarif Hidayatullah berusia sekitar 37 tahun, kurang lebih sama dengan usia Raden Patah yang baru diangkat menjadi Sultan Demak pertama. Dengan diangkatnya Raden Patah sebagai Sultan di Pulau Jawa, bukan hanya di Demak, maka Cirebon menjadi semacam negara bagian atau vasal dari Kesultanan Demak. Hal ini sesuai dengan strategi yang telah digariskan Sunan Ampel, ulama yang paling dituakan di Dewan Mubalik, Wali Songo, bahwa agama Islam akan disebarkan di Pulau Jawa dengan Kesultanan Demak sebagai pelopornya. Wafat, Syekh Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati berpulang ke rahmatullah pada tanggal 26 Rayagung tahun 891 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 19 September 1568 Masehi. Tanggal Jawanya adalah 11 Krisna Paksa bulan Badra masa tahun 1491 Saka. Sunan Gunung Jati meninggal dalam usia 120 tahun, di mana putra dan cucunya tidak sempat memimpin Cirebon karena meninggal terlebih dahulu. Kepemimpinan Cirebon dipegang sementara oleh Fathahillah selama 2 tahun, antara tahun 1568 sampai ia wafat di tahun 1570 Masehi. Tahta Cirebon lalu diwarisi oleh cicitnya, Zainul Arifin yang naik tahta di usia 23 tahun dengan gelar Panembahan Ratu. Syekh Syarif Hidayatullah kemudian dikenal dengan nama Sunan Gunung Jati oleh warga Cirebon karena ia dimakamkan di Komplek Pemakaman Bukit Gunung Jati, yang sekarang dikenal dengan nama Astana Gunung Sembung. Referensi, UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Sejarah UIN Sunan Gunung Jati Bandung. UIN Sunan Gunung Jati Bandung, Pangeran Raja, PR, Nasiruddin. 1680, Negara Kertabumi. Cirebon, Kesultanan Cirebon, Pangeran Raja, PR, Arya Cirebon. 1720, Purwaka Caruban Nagari. Cirebon, Kesultanan Kacirebonan, Kurnia, Rohmat. 2009, Tempat dan Peristiwa Sejarah di Jawa Barat. Bandung, Sarana Pancakarya Nusa, Kabupaten Cirebon, Sejarah Kabupaten Cirebon. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2016-07-29. Diakses tanggal 2015-10-16, Iskandar, Yosep. 2005, Sejarah Jawa Barat. Bandung, Geger Sunten, Muljana, Slamet, 2005. Runtuhnya Kerajaan Hindu Jawa dan timbulnya negara-negara Islam di Nusantara. PT Elkis Pelangi Aksara. HLM 72, ISBN 97984511163, Nafsiah, Siti. 2000, Profesor Hembing pemenang The Star of Asia Award, pertama di Asia, ketiga di dunia. Jakarta, Gema Insani Press, Eka Jati, Edi Suhardi, ETR, S. Abdurrahman. 1991, Carita Parahyangan karya Pangeran Wangsakerta, ringkasan, konteks, sejarah, isi naskah, dan peta. Bandung, Yayasan Pembangunan Jawa Barat, Zahorka, Herwig. 2007, The Sunda Kingdoms of West Java, From Tarumanagara to Pakuan Pajajaran with Royal Center of Bogor, Over 1000 Years of Prosperity and Glory. Jakarta. Yayasan Cipta Lokacaraka, Microb, DRS Halwani, DRS A. Mujahid Chudori. 1993, Catatan Masa Lalu Banten. Serang, Penerbit Saudara, Pujiastuti. Titik. 2007, Perang, Dagang, Persahabatan, Surat-Surat Sultan Banten. Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, Firdaus, Endang. 2009, Cerita Rakyat dari Serang. Jakarta, Grasindo, Tim Balitbang dan Diklat Kementerian Agama Republik Indonesia. 2007, Kepemimpinan Kiai Jawara, Relasi Kuasa dalam Kepemimpinan Tradisional Religio Magis di Pedesaan Banten. Jakarta, Kementerian Agama Republik Indonesia, Pusat Studi Sunda. 2006, Mencari Gerbang Pakuan dan kajian lainnya mengenai budaya Sunda. Bandung, Pusat Studi Sunda, Dehaan, Frederick. 1932, Oud Batavia. Den Haag, Antiquariat Minerva, Heuken, A. 1982. Historical S. Heuken, A. 1982. Historical Cities of Jakarta. Jakarta. Yayasan Cipta Lokacaraka, Pujiastuti, 2000, Sajarah Banten, suntingan teks dan terjemahan disertai tinjauan aksara dan amanat. Depok, Universitas Indonesia, Untoro, Herianti Ongkodharma, 2007.
Kapitalisme pribumi awal Kesultanan Banten 1522-1684. Depok, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, Effendi, Hasan. Sumanang Rana Dipaprana. 1994 Pertalian keluarga Raja-Raja Jawa Kulon dengan Keraton Pakungwati, Sunan Gunung Jati Muara terakhir keluarga Raja-Raja Jawa Kulon. Kota Bandung, Indra Prahasta, Hendarsyah, Amir. 2010 Cerita Kerajaan Nusantara. Yogyakarta, Great Publisher, Syahdana, Darussalam Jagat. 2013 Banten Girang Jejak Peradaban Banten yang Berkembang. Kota Tangerang, Banten Hits. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2016-08-09. Diakses tanggal 2017-08-24, Sariun, Yugo. 1991 Nilai Budaya dalam Permainan Rakyat Jawa Barat. Jakarta, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Syahdana, Darussalam Jagat. 2015 Gunung Pulasari, Kunci Penaklukan Banten Girang oleh Sunan Gunung Jati. Kota Tangerang Tangerang, Banten Hits. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2016-08-08. Diakses tanggal 2017-08-24, Tim Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. 1997 Kongres Nasional Sejarah, 1996, Subtema Dinamika Sosial Ekonomi. Jakarta, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Lubis, Nina Herlina, 2004. Banten dalam Pergumulan Sejarah, Sultan, Ulama, Jawara. Jakarta, LP3S, Ruhimat, Mamat, Nana Supriyatna, Kosim. 2006 Ilmu Pengetahuan Sosial Terpadu, Sosiologi, Geografi, Ekonomi, Sejarah. Bandung, Grafindo Media Pratama, Adiatman, Sumara. 1981 Antiquae Ceramics Found in Indonesia. Jakarta, Himpunan Keramik Indonesia, Taher, Profesor Dr. Tarmizi. 2002 Menyegarkan Akidah Tauhid Insani, Mati di Era Klinik. Jakarta, Gema Insani Press, Kisah Sunan Gunung Jati dan Misteri Hilangnya Istana Pakuan. Sindonews.com 2015-02-21. Diakses tanggal 2017-03-24.